Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 24111101177, yaitu akan mempresentasikan ataupun akan membahas mengenai materi yang saya ambil, yaitu berbakti kepada terhadap orang tua. Langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua birrul walidain adalah kewajiban mulia untuk berbuat baik, menunjukkan kasih sayang, penghormatan, dan ketaatan selama tidak maksiat kepada kedua orang tua, serta mendoakan mereka sebagai balasan atas jasa dan pengorbanan mereka membesarkan kita, yang mencakup ketaatan, pelayanan, perhatian emosional, serta merawat saat mereka tua. Ini adalah amal soleh utama setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini saya ada topik pembelajaran. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kita menghormati, menaati, dan membantu mereka dengan penuh kasih sayang. Berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu cara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyentuh, menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah, bukan sekedar anjuran sosial. Kemudian dari dasar hadis, Rasulullah SAW bersabda, keriduan Allah tergantung pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadis ini menegaskan bahwa sikap kita kepada orang tua sangat menentukan keberkahan hidup. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kita berkata lembut dan sopan, tidak membentak beliau ataupun merendahkan. Kemudian membantu kebutuhan mereka baik dari segi fisik, finansial maupun emosional. Kemudian yang paling penting, mendoakan orang tua baik ketika mereka hidup maupun setelah wafat. Apa keutamaan kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama yaitu mendatangkan keriduan Allah, membuka pintu rezeki kita dan keberkahan hidup. Kemudian menjadi sebab kita panjang umur dalam kebaikan. Kemudian yang pasti insya Allah akan menyelamatkan kita dari dosa besar terhadap durhaka kepada orang tua. Kemudian kita lanjut lagi ke poin yang pembahasan berbakti kepada guru. Walaupun di luar topik, tapi ini juga mencakup. Apa berbakti kepada guru? Jadi di sini berbakti kepada guru itu berarti kita menghormati, menghargai, dan mengikuti ajaran guru sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka yang mengajarkan ilmu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya kita dengan berbakti kepada orang tua. Guru adalah ahli ilmu. Jadi dalam Islam, kedudukan guru itu, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menjadi seorang pendidik. Ini menunjukkan bahwa profesi guru itu adalah amanah yang besar dan penuh kemuliaan. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk kita berbakti kepada guru? Misal contoh, kita tidak membantah atau meremehkan guru, mengamalkan ilmu yang telah diajarkan, mendoakan guru baik saat hidup maupun setelah wafat. Yang jelas kita harus menjaga nama baik dan kehormatan guru kita. Bagaimana supaya hubungan kita untuk berbakti kepada guru itu menjadi keberkahan ilmu? Jadi di sini para ulama menyebutkan bahwa keberkahan ilmu sangat dipengaruhi oleh adab kepada guru. Ilmu yang dipelajari dengan hormat dan ketulusan akan lebih mudah diamalkan dan bermanfaat. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata bahwa beliau belajar adab sebelum ilmu. Nah, di sini akibat jika kita tidak berbakti kepada guru ada 5 poin. Yang pertama, ilmu tidak akan menjadi berkah. Sulit mengamalkan ilmu, hilangnya rasa hormat dan akhlak dalam diri, merusak hubungan pendidikan dan keteladanan. Jadi di sini berbakti kepada guru itu ada bagian penting dari akhlak mulia seorang pelajar. Yang menghormati guru, seseorang akan memperoleh keberkahan ilmu, kelapangan hati, dan kemuliaan hidup. Kemudian poin yang terakhir, menghormati orang lain. Di sini juga tidak kalah penting, yaitu kita menghormati orang lain. Jadi menghormati orang lain adalah sikap menghargai keberadaan, pendapat, dan hak orang lain tanpa memandang perbedaan usia, status, ataupun latar belakang. Sikap ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kehormatan. Makanya Allah berfirman, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam.
Jadi ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia itu berhak dihormati. Bagaimana bentuk-bentuk kita agar bisa menghormati orang lain? Ada beberapa poin. Yang pertama, menghargai pendapat meskipun berbeda pendapat ya. Yang jelas kita harus menjaga adab dan pergaulan, baik secara kita secara langsung maupun di media sosial. Kemudian yang jelas kita ketika ada seseorang ada lagi ngomong, kita memberikan mereka kesempatan agar tidak jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain. Jelas kita harus menjaga privasi dan perasaan sesama saudara orang lain. Kemudian, jadi di sini menghormati orang lain itu adalah cerminan kedewasaan, iman dan akhlak. Dengan kita menghormati sesama, kehidupan menjadi lebih damai, rukun dan penuh kasih. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah cerminan keimanan kita. Jadikanlah akhlak mulia sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Mulailah dengan berbakti kepada orang tua, guru dan menghormati orang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.